Halo guys, sampai sini longsang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tembas tentang Bitcoin lagi di sini kawan-kawan ya. Tapi sebelumnya kawan-kawan, terima kasih buat teman-teman sudah hadir di video ini. Semoga teman-teman selalu berrezeki melimpah dan umur yang panjang ya. Dan di sini kawan-kawan bisa cek di sini masih di harga Bitcoin di sini sekitar 267 juta, dan di bagian di Ethereum ini masih di harga 19.886 juta ya kawan-kawan ya, di sini kawan-kawan ya. Ada berita apa untuk Ethereum dan Bitcoin, kita cek di bagian sini kawan-kawan. Membuka harga Bitcoin dan Ethereum melejit di tahun depan. Nah, kita cek di sini. Untuk di harga Ethereum dan Bitcoin untuk sekarang memang masih dikatakan stuck ya, hanya sekitar turun naiknya di harga yang sama. Kalau kita lihat berita di sini, secara umum kondisi kripto di tahun ini mengalami bearish. Oleh karena itu muncul pernyataan apakah Bitcoin dan Ethereum bisa membaik di tahun depan ya. Kondisi pasar kripto yang buruk ternyata diikuti banyak hal. Bitcoin yang berada di posisi puncak pada kuartal keempat kemarin tahun 2021, justru gopo-gopo pada tahun ini di 2022 ini ya kawan-kawan. Dan juga pengaruh dari kejatuhan FTX juga berpengaruh besar untuk harga Bitcoin, dan juga beberapa koin juga mengalami penurunan yang signifikan gara-gara dari keruntuhan kerajaan FTX tersebut ya. Dan di sini menurut para trader juga, beberapa waktu lalu para trader menunjukkan beberapa tanda negatif walaupun suara volume perdagangan kripto yaitu sekitar 381,960 ribu, di mana lebih dari sepertiganya 200% masuk dalam kategori dead coin ya di situ kan ya. Dan di sini juga memang kalau kita lihat belum ada tanda-tanda untuk kenaikan di Bitcoin, tapi beberapa pengamat mengatakan bisa naik dalam pertengahan tahun 2023 ya, itu kawan-kawan ya. Kalau kita lihat sini juga supply Ethereum dan Bitcoin terus berkurang, keduanya sekarang melewati 4 tahun rendah, menggambarkan risiko jual yang rendah ya kawan-kawan. Dan juga di sini untuk di harga Bitcoin dan Ethereum untuk sekarang di harga Bitcoinnya sekitar 17.176 dolar, untuk di Ethereumnya sekitar 1.275 dolar per koinnya ya. Faktor penentu lainnya di sini juga kedua kripto tersebut berada pada posisi yang bagus, pegang Bitcoin yang meningkat jika dilihat secara paralel, sesuai dengan analisa belakang ini bahwa berbagai intuisi sedang menahan diri untuk menjual aset Bitcoinnya ya. Masih banyak juga untuk holder di Bitcoinnya di sini. Ethereum juga demikian mengalami peningkatan secara fundamental beberapa jam sebelumnya. NVIDIA ratio menyebutkan bahwa ini yang tertinggi dalam 1 bulan terakhir ya kawan-kawan. Indikasi yang sama terlihat dari nilai jaringan melampaui transfer dalam jaringan tersebut. Dahulu ketika kita peningkatan terjadi, maka agak Ethereum akan beraksi positif jika yang sama diperkirakan akan terjadi ya kawan-kawan. Jadi masih ada kemungkinan untuk kenaikan untuk Bitcoin dan Ethereum, tapi kita belum pasti di bulan berapa. Tapi beberapa mengatakan masih ada potensi ya kawan-kawan di sini. Kalau dilihat ini dari grafik rasionya juga di sini. Untuk di November tadi memang di titik terendahnya di sini ya kawan-kawan ya. Bisa di situ di awal ini sudah 2022 ini 2012 sudah menyentuh garis di sini juga, dan kawan-kawan juga di sini bisa lihat. Jadi untuk harga Ethereum dan Bitcoin bisa melejit atau tidak kita pantau untuk di tahun depan ya kawan-kawan ya. Untuk berita satunya lagi di sini dari Robert Kiyosaki ya, holder Bitcoin akan semakin kaya jika The Fed terbitkan dolar Amerika lebih banyak lagi. Ya kemarin mungkin lu ingat pidato dari The Fed yang kemarin yang mengatakan ada penurunan suku bunga, dan itu ada sedikit perbaikan untuk di harga Bitcoin ya kawan-kawan ya. Di tengah kekhawatiran rezeki, Robert Kiyosaki masih meyakini bahwa Bitcoin masih akan membuat para holdernya semakin kaya. Sebelumnya juga penulis buku keuangan terlaris di sini, Rich Dad Poor Dad ini tersebut sudah sangat mendukung Bitcoin sejak lama. Semenjak itu, dia mengajak untuk para pengikutnya untuk membeli Bitcoin, emas, perak, karena ditakutkan untuk adanya resesi yang akan terjadi di tahun depan ya kawan-kawan ya. Juga di sini kawan-kawan, Robert Kiyosaki mengatakan walaupun Bitcoin hingga turun sampai 10.000 dolar, dia tetap beli untuk di Bitcoin ya, karena keyakinan Robert Kiyosaki dengan Bitcoin ini sangat tinggi. Kita tidak tahu gimana pandangan dari Robert Kiyosaki tentang Bitcoin ini ya, tapi beliau ini saya lihat memang keyakinannya untuk di Bitcoin sangat tinggi ya kawan-kawan ya. Robert Kiyosaki dan potensi Bitcoin, kita cek ini berdasarkan laporan dari Pinball. Kiyosaki melihat bahwa ada kemungkinan The Fed akan terus mencetak dolar yang lebih banyak, membawa peluang sukses untuk para investor Bitcoin ya. Dan juga di sini kawan-kawan, yang mengklaim sebagai dampak pertambahan pasokan beredarnya uang Amerika atau dolar di sini, para holder Bitcoin semakin kaya. Kebijakan moneter dari bank sentral sebabkan perkiraan terjadi pada akhirnya nanti kawan-kawan. Selain Bitcoin, harga emas dan perak akan terapresiasi di luar karena peristiwa tersebut. Ini adalah opsi yang jauh lebih ketimbang sekedar menyimpan uang di bank ya.
Memang tuh Robert Kiyosaki menyarankan kita sebelum terjadi resesi harus menginvestasikan ikan emas dan perak ya sebelum terjadi resesi ya, untuk simpanan ya kawan-kawannya di sini. Dan juga mengatakan di sini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan menjadi lebih kaya atau miskin? Orang yang memiliki emas, perak, dan Bitcoin akan semakin kaya ketika The Fed Wall Street melakukan pivot yang mencetak triliunan dolar AS palsu, menyimpan uang palsu, dan menjadi pecundang terbesar. Jangan jadi pecundang, ujar Kiyosaki ya. Jadi memang disarankan dia mengajak untuk pengikutnya membeli emas, perak, dan Bitcoin ya sebagai aset, karena di sini kalau bisa dikatakan dolar itu kalau semakin banyak harganya bisa turun ya kan, seperti itu pendapat dari Robert Kiyosaki kan ya. Sudah lebih dari 1 tahun Robert Kiyosaki memperingatkan potensi keruntuhan pasar sembari menyalahkan The Fed sebagai aktor di balik semua itu kan ya. Dampak dari langkah yang buruk dapat mengalami inflasi ya kawan-kawan di sini. Menyoroti kasus FTX menambah hantaman pada kasus kripto, tapi kata Robert Kiyosaki mengatakan bahwa Bitcoin tidak sama dengan kasus Sam Berkham dan FTX ya kawan-kawan ya. Ya, kita lihat saja nanti kawan-kawan ya, apakah akan terjadi resesi atau tidak di 2023 di Amerika nanti. Itu sangat berpengaruh untuk harga Bitcoin ya kawan-kawan ya. Oke, seperti sekian dulu untuk berita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman selalu berikan rezeki melimpah dan umur panjang. Oke, sekian dari saya. Salam sukses kawan-kawan. Ciao.